Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Amelia Ramadhani dengan NIM 2501416188864 dengan program studi Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Dr. Lasi Purwinto MS dan Bapak Dr. Fadli Halim Hutasuhud MPS SP. Judul yang akan saya bahas yaitu Integrasi Psikologi Sosial dan Praktik Pendidikan Nonformal, Pendekatan Humanistik, Andragogi, dan Perspektif Neurohumanistik. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan bagaimana psikologi sosial berperan dalam praktik pendidikan nonformal, mulai dari aspek perilaku individu, dinamika kelompok, pembelajaran orang dewasa, hingga lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik. Pada bagian pendahuluan, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa psikologi sosial penting dalam pendidikan nonformal atau PNF. Pendidikan nonformal merupakan sistem pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti program keaksaraan, paket A, paket B, paket C, pelatihan vokasional, dan kelompok belajar usaha. Namun, keberhasilan PNF sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau materi yang diajarkan saja. Ada faktor lain yang penting, yaitu kondisi psikologis peserta serta interaksi sosial yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Psikologi sosial sendiri mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Tujuan dari pembahasan ini yaitu mengintegrasikan teori psikologi sosial, prinsip andragogi menurut Knowles, perspektif neurohumanistik dari Cana Academy Series 2026, serta kaitannya dengan penguatan sumber daya manusia di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada fondasi psikologi dalam PNF, yaitu mindset dan motivasi. Dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari, sering dijelaskan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau kemampuan teknis. Sekitar 85% dipengaruhi oleh faktor mental atau mindset, sedangkan 15% dipengaruhi oleh pengetahuan teknis. Terdapat juga formula sederhana mengenai kesuksesan, yaitu kemampuan yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan dikalikan dengan motivasi yang terdiri dari visi dan komitmen sehingga menghasilkan prestasi atau kesuksesan. Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan tinggi tetapi motivasinya rendah belum tentu berhasil secara maksimal. Sebagai fasilitator PNF, perubahan harus dimulai dari diri sendiri, dilakukan sekarang dan dimulai dari hal kecil. Hal ini dapat diibaratkan sebagai filosofi lilin, yaitu mampu menerangi lingkungan sekitar tanpa memadamkan dirinya sendiri. Slide selanjutnya adalah persepsi sosial dan teori atribusi. Pada bagian ini kita membahas mengenai teori atribusi. Menurut Haider pada tahun 1958, manusia cenderung mencari alasan mengapa seseorang berperilaku tertentu. Penjelasan tersebut biasanya berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal seperti sifat dan motivasi individu, atau faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan atau situasi tertentu. Namun terdapat kesalahan yang sering terjadi yaitu Fundamental Attribution Error atau FAE. Kesalahan ini muncul ketika seseorang terlalu cepat menyalahkan karakter individu tanpa mempertimbangkan situasi yang sebenarnya. Contohnya pada peserta program keaksaraan yang berprofesi sebagai nelayan dan sering datang terlambat ke kelas. Bila menggunakan bias FAE, fasilitator mungkin akan menganggap peserta tersebut malas atau tidak disiplin. Padahal kenyataannya jadwal pembelajaran bertabrakan dengan kondisi pasang surutnya air laut yang mempengaruhi pekerjaannya.
Karena itu, fasilitator perlu mengubah cara pandang dari seorang hakim yang mudah menghakimi menjadi mitra yang memiliki empati. Selanjutnya kita akan membahas dinamika kelompok melalui konsep konformitas dan social proof. Penelitian menunjukkan bahwa individu sering menyesuaikan perilaku dengan kelompok. Dalam sisi positif, hal ini dapat dimanfaatkan dalam kegiatan PNF, misalnya melibatkan tokoh masyarakat seperti kiai, ketua RW, atau tokoh adat yang mendukung program pembelajaran. Ketika masyarakat melihat tokoh yang dipercaya mendukung program tersebut, mereka lebih mudah ikut berpartisipasi. Namun terdapat sisi negatifnya juga, yaitu tekanan kelompok yang dapat menghambat perubahan atau inovasi. Selain itu, perubahan perilaku tidak cukup hanya memberikan informasi. Terdapat 3 komponen sikap yang harus diperhatikan, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau emosi, dan konatif atau kecenderungan bertindak. Jadi perubahan perilaku tidak cukup melalui ceramah saja, tetapi juga perlu menyentuh perasaan peserta dan memberikan contoh nyata. Berikutnya yaitu integrasi andragogi menurut Knowles. Andragogi merupakan pendekatan pembelajaran yang khusus ditujukan untuk orang dewasa. Terdapat 6 prinsip utama. Pertama, need to know, yaitu orang dewasa ingin mengetahui manfaat dari apa yang mereka pelajari. Kedua, self-concept, yaitu orang dewasa memiliki sifat mandiri atau kurang menyukai pendekatan yang terlalu diatur. Ketiga, experience, pengalaman hidup menjadi sumber belajar yang sangat penting. Keempat, readiness to learn, seseorang siap belajar ketika materi berkaitan dengan kebutuhan hidup. Kelima, problem centered, pembelajaran berfokus pada penyelesaian masalah nyata. Dan keenam, intrinsic motivation, motivasi dari dalam diri menjadi faktor penting keberhasilan belajar. Dalam praktik PNF, pembelajaran harus relevan dengan kehidupan peserta dan tidak hanya berupa teori abstrak. Dinamika kelompok dan manajemen konflik. Pada bagian ini dibahas mengenai realitas dinamika kelompok dalam PNF. Contohnya pada program paket C di PKBM terdapat peserta dengan rentang usia yang berbeda, misalnya usia 16 dan 40 tahun ke atas. Perbedaan usia dapat menimbulkan kesenjangan dan konflik kecil dalam kelompok. Salah satu solusi yang dapat diterapkan yaitu collaborative learning. Peserta yang lebih muda dapat membantu literasi digital, sedangkan peserta yang lebih tua dapat berbagi pengalaman hidup. Hal ini dapat meningkatkan kohesi kelompok dan mengurangi angka putus sekolah. Menurut teori Tuchman, perkembangan kelompok terdiri dari tahapan forming, storming, norming, dan performing. Selain itu, konflik dalam PNF sering muncul akibat kesalahpahaman atau prasangka tersembunyi. Karena itu, fasilitator harus mampu menjadi mediator dan menyelesaikan konflik secara transformatif. Selanjutnya kita melihat PNF dari perspektif pembangunan nasional. Berdasarkan refleksi terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto, kemajuan bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan juga harus menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, tidak hanya melalui jalur formal. Disinilah pendidikan non-formal memiliki peran penting. Transformasi sosial sebenarnya dimulai dari masyarakat akar rumput. Setiap fasilitator PNF memiliki peran strategi sebagai agen perubahan dalam pembangunan manusia Indonesia yang lebih berkualitas dan berbudaya saing. Selanjutnya adalah Cana Academic Series dan perspektif neurohumanistik. Pada bagian ini dibahas mengenai perspektif neurohumanistik dalam pembelajaran. Ketika peserta belajar dalam kondisi terancam, misalnya karena stigma, tekanan, atau rasa takut, maka bagian otak yang disebut amigdala menjadi aktif. Kondisi ini memunculkan respon fight or flight, sehingga kerja bagian otak yang berfungsi untuk berpikir dan mengambil keputusan menjadi terganggu. Akibat proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Sebaliknya, ketika lingkungan belajar aman dan mendukung,
Tubuh melepaskan hormon seperti oksitosin yang meningkatkan rasa percaya dan empati, serta dopamin yang meningkatkan motivasi dan perasaan positif. Jana memiliki 4 pilar, yaitu kolaboratif, activation, nurturing, dan awareness. Artinya lingkungan belajar yang baik harus kolaboratif, mendukung perkembangan, dan menghargai keberagaman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa psikologi sosial memberikan kompas analitis dalam memahami perilaku sosial, sedangkan pendidikan nonformal menjadi ruang praktik untuk menerapkannya. Fasilitator yang unggul tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami kondisi psikologis dan sosial peserta didik, menerapkan pembelajaran andragogi yang sesuai, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman secara neurologis. Pada akhirnya, misi pendidikan non-formal bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang misi kemanusiaan, yaitu membantu setiap individu untuk berkembang, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.